Salam Sang Raja. Bab 66. Kombinasikan bunuh. Namun, Fei belum berencana untuk menantang bos terakhir di Rock Enchantment dulu. Setelah dia memasuki gerbang biara, tempat pertama dia pergi adalah peta kecil di luar biara barak. Palu sihir berada di bagian terdalam dari barak. Setelah dia mendapatkan palu dan membawanya kembali ke Charsi di Rock Enchantment, dia akan menambahkan beberapa atribut dan properti ke salah satu itemnya. Fei mengikuti ingatannya tentang peta dari game aslinya. Setelah mencari sebentar, mereka dengan cepat menemukan barak. Tempat ini lebih seperti labirin besar. Ada banyak koridor berantai dan banyak kamar gelap yang menyertainya, itu membuat Fei dan Elena pusing hanya dengan melihat mereka. Rasanya tempat ini lebih seperti makam bawah tanah daripada barak. Suasananya sangat menyedihkan, jeritan dan peluit angin yang tak bisa dijelaskan, derit tikus hitam besar berlarian dan bau busuk dan berdarah membuatnya terasa seperti neraka. Ada monster dan setan berkeliaran di sepanjang koridor dan kamar, mereka semua level tinggi, seperti Devilkin, Death Clan, Black Rock dan Bonfire Mages. Darah tumpah setiap kali mereka melangkah maju. Bahaya disembunyikan di mana-mana. Setelah mereka melangkah ke barak, pertempuran terjadi tanpa henti. Setelah sekitar setengah jam pertempuran berdarah, Fei dan Elena berlumuran darah tebal dan potongan tulang seperti nasi putih. Namun, mereka akhirnya menemukan kamar tempat palu itu disimpan. Elena, palu yang kita cari ada di kamar ini. Bos yang kuat The Smith menjaganya dengan kerumunan monster. Setelah kami masuk, kamu harus tetap di belakang aku. Jangan terburu-buru seperti terakhir kali di Tristram, oke? Sebelum mereka menantang dan menghadapi The Smith, Fei ingat apa yang terjadi sebelumnya dan mendesak Elena untuk mendengarkannya. Aku mengerti, Tuan. Elena menundukkan kepalanya lagi. Dia berdiri dalam gelap seperti anggrek yang tenang dan indah. Nyala api yang menyala jauh mengukir sosoknya yang cantik di lantai yang gelap. Dia berkata dengan ringan dan lembut, Tuan, aku tidak akan mengecewakan kamu kali ini. Fei terkejut. Untuk beberapa alasan, ia merasa bahwa perilaku Elena terkadang aneh. Selama pertempuran, dia adalah prajurit yang dingin dan agresif. Setiap panah yang datang dari tangannya berarti kematian. Di bawah cahaya sihir dan barang langka, dia tampak seperti Valkyrie. Tapi ketika dia berbicara dengannya, dia sangat penurut, lembut dan bahkan sedikit pemalu. Dua kepribadian yang sama sekali berbeda menyatu dalam dirinya. Hehe, apakah cewek kokoh ini punya perasaan untukku sekarang? Fei terpacu. Dia secara insting merawat Elena, jadi dia berbalik dan terus mengingatkannya. Juga, keselamatan adalah prioritas utama kamu. Jika situasinya menjadi terlalu berbahaya, kamu harus segera mundur. Jangan khawatir tentang aku memiliki metode aku sendiri untuk melarikan diri. Setelah 3 menit, Fei akhirnya mengerti bahwa kekhawatiran dan pengingatnya berlebihan. The Smith sangat kuat dalam ingatannya, tetapi bahkan tidak memiliki peluang di bawah serangan gabungan antara dia dan tentara bayarannya. The Smith meraung beberapa kali dan mati seperti pejalan kaki dalam film superhero. Fei bahkan tidak harus menggunakan healing ramuan apapun. Oh, bajingan ini mati terlalu cepat. Tidak ada satupun barang bagus yang jatuh. Setelah melihat 3 atau 4 item sihir biru di tanah, Fei menendang mayat The Smith. Monster setinggi 7 kaki berkulit biru ini tidak memiliki kelebihan kecuali kekuatannya. Kamu juga seorang bos, tetapi mengapa ada perbedaan yang sangat besar antara bos? Meskipun Countess di The Forgotten Tower tidak memberikan barang bagus juga, dia setidaknya memberi aku 5.000 koin emas. Kamu tidak menjatuhkan barang bagus atau banyak koin emas. Menjadi miskin dan pelit, tidak mungkin Fei tidak akan marah. Satu-satunya hal yang sedikit menenangkan Fei adalah bahwa The Smith memberinya banyak pengalaman. Fei akhirnya naik level lagi. Setelah menghitung levelnya sambil melewati koridor dan bertarung dengan monster dan iblis, Barbarian Fei sudah level 14. Fei memikirkannya dan melanjutkan distribusi poin atribut yang sama. Di atas itu, dia memasukkan salah satu dari 2 poin skill ke dalam Fin Potion dan yang lainnya ke Sword Mastery. Barang normal yang dijatuhkan monster bahkan tidak mendekati standar Fei, jadi dia tidak repot-repot mengambilnya. Dia memeriksa statusnya saat ini dan menyadari bahwa setelah 2 putaran pertempuran,
daya tahan senjatanya dan armornya sangat rendah, dan ramuan yang dibawanya hampir habis. Akibatnya, ia menggunakan gulir portal kota dan kembali ke perkemahan Rock. Dia menemukan Charcy dan memberikan palu ajaib kepada gadis cemberut ini. Wow, sulit dipercaya. Kamu benar-benar membunuh The Smith dan membawa kembali palu. Ini luar biasa. Prajurit muda, kamu telah memenangkan persahabatan aku. Sebagai terima kasih, sekarang aku akan memberikan salah satu item kamu dengan kekuatan magis. Mata pandai besi perempuan bersinar ketika dia melihat palu. Suasana cemberut dan sedihnya langsung menghilang. Senyum cerah menyinari wajahnya yang cantik, seolah semua kebahagiaan dan keaktifan dipulihkan ke dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba tampak lebih muda dan sikapnya terhadap Fei luar biasa antusias. Perubahan ini membuat Fei sedikit terkejut, karena tidak seperti ini di game yang sebenarnya. Bola lampu tiba-tiba menyala di kepala Fei, dan ia mengikuti antusiasme Charcy dan mulai mengobrol dengannya. Mereka melakukan percakapan yang bersahabat, dan Charcy dengan senang hati menawarkan diskon 20% untuk perbaikan barang-barang terbaru Fei. Dia bahkan menyatakan bahwa jika Fei ingin, dia bisa membeli baju besi dan senjata darinya dengan diskon 20%. Hasilnya mengejutkan Fei. Namun, ia tidak langsung memilih untuk memberikan item. Ini adalah kesempatan yang tak ternilai, jadi Fei ingin memikirkannya dengan saksama dan memutuskan benda apa yang terbaik untuk ditambahkan kekuatan gaib. Fei juga menjual semua item sihir biru kepada Charcy, dengan semua koin emas tambahan. Fei sekarang adalah orang kaya yang memiliki kekayaan bersih 54.000 koin emas. Dia melihat tentara bayaran panas di sisinya dan memikirkan sesuatu. Dia membeli beberapa barang yang cocok untuk Elena juga. Tuan Fei, terima kasih atas kedermawanan kamu. Setelah mengenakan item baru, Elena tampil lebih gagah, ramping, dan cantik. Rambut merahnya berkibar tertiup angin. Rambutnya tampak seperti kerumunan api yang membakar, kontras dengan kulitnya yang putih, halus dan seperti susu. Temperamen yang tak terlukiskan keluar dari tubuhnya, tak heran dia disebut rock flower paling cantik di Kam. Saat bunga melihat wajahnya, bunga akan layu. Ketika angin mendengar suaranya, angin akan tenang. Ketika sinar matahari melihat senyumnya, sinar matahari akan menghindar. Puisi yang indah itulah yang digunakan oleh penyair keliling untuk menggambarkan biarawati muda Andarils. Dahulu kala di biara di Tamu Highland, ada keindahan yang membuat seluruh benua bangga. Namanya Andarils, banyak pria yang tergila-gila padanya, dan banyak wanita dengan cemburu iri padanya. Wanita ini adalah seorang yatim piatu dan memiliki nama malaikat, menarik perhatian seluruh benua. Bahkan para imam yang paling saleh akan terganggu ketika mereka memandangnya. Namun kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, wanita paling cantik di benua itu jatuh cinta pada iblis legendaris, penguasa penghancuran Diablo, dan menerima kekuatan iblis dan berubah menjadi monster wanita paling menakutkan di benua itu. Dia mengambil alih biara dan membunuh semua biarawati dan pendeta. Dia mengubah biara di Tamu Highland menjadi neraka. Pada saat yang sama, itu memblokir satu-satunya jalan dari Rock Enchantment ke kota ke timur Lut Golain dan mengubah Rock Enchantment menjadi tanah kosong. Dalam perjalanan ke biara, Fei belajar tentang sejarah yang kacau ini dari Elena. Seorang biarawati jatuh cinta pada iblis. Cinta itu begitu kuat. Elena, pertarungan akhirnya akan dimulai. Setelah kita menendang membuka pintu ini, kita akan menghadapi monster paling menakutkan di benua nakal. Ingat, tidak peduli apa yang terjadi, tetap sejauh 30 yard darinya, mengerti? Fei berdiri di tingkat bawah tanah keempat di katakombe di bawah biara dan memperingatkan tentara bayaran yang panas dengan serius. Pada jam terakhir, keduanya memusnahkan monster di biara dan menemukan pangkalan Andaril. Di belakang gerbang kayu di depan mereka, bos Andrial Super di Rock Enchantment sedang menunggu mereka. Akan ada pertempuran jelek menunggu mereka, tidak ada pertanyaan tentang itu. Elena gugup, tapi dia masih mengangguk dengan tegas. Bersambung.